Yoi Pisan. Raksa Art Production. Saudara pendengar, kini saatnya kita ikuti serial Sandiwara Radio Mixagrip. Bila sakit kepala, Kau lihat, ada gadis cantik berdiri di jalan setapak itu. Oh, iya. Di mana rumahnya ya? Mungkin di atas bukit itu. Mungkin juga. Bagaimana kalau kita berkenalan dengan dia? Ayo. Kita berhenti di sini saja. Iya. Gadis tadi hilang. Mungkin dia penunggu bukit rantau ini. PT Dankos Laboratoris Jakarta mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mixagrip dengan cerita Singgasana Mak Lampir dalam kisah Gadis Cantik di Bukit Rantau. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Ading Sukarti. bila sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, flu, Pada bagian yang kelima ini menampilkan Ari Bahariani sebagai Nyi Bidara, Bagus Dirgantara sebagai kakek jabat, Nusri sebagai Bahdalor, Prabanca sebagai Pak Tua, Adven Bangun sebagai juara, Bahar Mario sebagai Sembara, Wingke Harum sebagai Jaman, Sri Purwaningsi sebagai Maryama, Evi Pohan sebagai Rindi Antika, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Dengan sutradara Asmadi Syafar. bila sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, flu, Pada bagian yang keempat telah dikisahkan bahwa kakek jabat sedang berbicara dengan Nyi Bidara. Mereka baru saja sama-sama menolong Sembara dan Rindi Antika ketika kedua anak muda itu terkena pukulan aneh. Kakek jabat menolong cucunya Rindi Antika, sedangkan Sembara ditolong oleh Nyi Bidara. Ketika itu, keduanya sama-sama merasakan bahwa ada sesuatu yang menggetarkan jiwa mereka, karena ilmu lingkar penyesat ada yang memakainya. Bahkan Nyi Bidara menuduh kakek jabat yang menggunakan ilmu itu untuk mencelakakan orang lain. Namun keduanya sama-sama terdiam, karena ilmu itu ternyata dipakai oleh orang lain. Nah, pendengar yang berbahagia, inilah Gadis Cantik di Bukit Rantau, bagian yang kelima. hampir lupa. Bila sakit kepala.
Panglima Kumbang. Kau pernah bertemu dengan Datuk Panglima Kumbang? Iya, ketika aku masuk ke dalam hutan larangan. Untung kau tidak bertemu dengan Mak Lampir. Kalau tidak... Kenapa? Kau kira aku akan mundur menghadapinya? Bukan begitu. Kau takut padanya, Jabat? Tidak. Kenapa tidak kau rebut saja hutan larangan dan Gunung Merapi dari tangannya? Belum saatnya. Belum saatnya aku merebut tempatku itu kembali dari tangannya. Kau ini aneh. Masih seperti dulu keanehanmu. Kenapa kampung seberang ini ramai sekali di tengah malam ini, Jabat? Tampaknya ada orang yang bernama Juara yang berhasil melakukan dan menolong warga desa ini. Kau lihat, Jabat, banyak sekali harimau tutul berlari melintas di hadapan kita. Iya, seperti dihalau oleh orang. Pasti harimau-harimau ini diusir oleh orang yang bernama Juara. Iya, harimau-harimau itu tidak melihat kita rupanya. Ya, tidak melihat kita. Apakah kau memakai ilmu perabun bidara? Ya, dan kau pasti juga pakai ilmu perabun. Tentu. Mana mau aku datang kemari dilihat oleh makhluk yang tidak perlu melihatku. Tapi aku yakin, Jabat, bahwa orang yang bernama Juara itu tidak sendiri. Tentu dia dibantu oleh Mak Lampir yang hebat itu. Jalan pikiranmu tepat sekali. Mana ada orang yang mampu mengusir harimau begitu banyak. Sedangkan Datuk Panglima Kumbang pun tidak akan sanggup. Apakah harimau-harimau ini di bawah kekuasaan Datuk Panglima Kumbang? Tidak. Panglima Kumbang hanya menguasai harimau-harimau di luar harimau tutul ini. Lalu, siapa yang menguasai harimau-harimau tutul ini, Jabat? Rajanya, yang bernama Tuk Jampak. Tuk Jampak? Iya. Pasti dia juga ikut mengusir harimau-harimau tutul yang lari di hadapan kita tadi. Jalan pikiranmu kembali tepat. Memang dialah yang mengatur semua ini bersama dengan Mak Lampir. Jabat, bagaimana tindakanmu sekarang? Kita hadapi berdua kedua makhluk yang tidak tahu diri itu. Tunggulah, belum waktunya. Belum waktunya? Apakah kau ragu dengan kemampuan kita berdua? Tidak, bahkan aku sangat yakin. Kalau kita yang turun ke gelanggang ini, maka kita akan dapat mengatasi mereka. Jadi? Kita harus menunggu saat yang tepat. Baiklah, Jabat. Aku menunggu berita dari kau saja. Tapi ingat, kalau orang yang bernama Mak Lampir itu sudah keterlaluan, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku akan coba juga kehebatannya. Walaupun aku sudah tidak pernah menghadapi hal-hal semacam ini selama setengah abad. Iya. Kau mau kemana? Aku mau pulang ke Bukit Rantau. Lalu, bagaimana caranya aku memberitahu kepadamu kalau saatnya sudah tiba untuk menghadapi kedua makhluk aneh itu? Datang sajalah ke Bukit Rantau. Hah? Ke Bukit Rantau? Ya. Bukankah kau tidak akan menerima tamu laki-laki yang datang ke Bukit Rantau? Iya. Tapi aku akan menunggumu di lereng bukit itu. Jadi kau tidak usah naik sampai ke puncaknya. Bagaimana caranya kau tahu kalau aku akan datang ke sana? Kau lupa rupanya, Jabat. Kalau aku punya perasaan tajam sekali. Bila ada orang yang coba-coba naik ke Bukit Rantau, sudahlah, aku pergi. Ya. Cepat sekali hilangnya Nyi Bidara. Ilmunya masih hebat seperti dulu. Bahkan tampaknya lebih hebat lagi.
Kedua orang yang sudah lama tidak bertemu itu sudah beranjak dari tempat mereka bertemu. Tapi telinga dan perasaan mereka masih berada di sana. Mereka masih merasakan apa yang sedang terjadi di sana. Sungguh hebat ilmu keduanya. Bagaikan tidak ada tandingannya. Sementara di kampung baru, tampak Juara berada di balai desa. Halo, Titi Puspa di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pernah sakit flu? Flu itu benar-benar menyiksa kan? Iya, saya sendiri juga begitu. Yang pilek, yang demam, yang tenggorokan gatal, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala. Repotnya. Apa obatnya? Saya coba obat ini, obat itu, ini, itu. Akhirnya, Mixagrip yang menyembuhkan saya. Untuk flu, Mixagrip pokoknya. Mixagrip obat flu paling safe. Hampir lupa. Kalau anak-anak kena flu, kasih Mexaflu. Mexaflu obat flu untuk anak-anak, ya. Ini Pak Tua. Aku kembalikan Juara ke kampung baru ini. Setelah semalaman dia berada di kampung seberang. Ya. Kalau masih membutuhkan tenaganya, boleh saja datang kemari. Iya, terima kasih. Bagaimana? Berhasil kerja si Juara ini? Hebat. Sungguh-sungguh hebat. Harimau tutul yang sudah banyak memasuki kampung seberang bisa dihalaunya tanpa menimbulkan goncangan di seluruh desa. Bang Dolot ini terlalu mengada-ada. Ini yang aku lihat, Juara. Kau tidak usah merendah begitu. Sudahlah, Juara. Kau tidak usah menyembunyikan kepandaianmu. Semua orang sekarang sudah tahu. Bahkan Sembara pun tidak akan bisa menandingi kehebatan seperti ini. Sembara. Padahal aku tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Sembara. Karena semua ini adalah pekerjaan Mak Lampir dan Tuk Jampat. Kenapa kau termenung, Juara? Apa yang kau pikirkan? Dia sedang memikirkan... Tidak, Pak Tua. Aku tidak memikirkan siapa-siapa. Baiklah. Tapi aku tahu apa yang sedang kau pikirkan itu. Maklumlah, Raksa dia Production. mungkin malu dengan kehebatannya ini. Itu memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang pintar. Iya. Bagaimana kabar Sembara? Kenapa dia tidak dapat mengusir harimau itu dari kampung seberang? Sudah tidak bisa diharapkan lagi, Pak Tua. Bahkan aku sebagai kepala desa di sana diberi nasihat oleh dia. Diberi nasihat? Apa katanya? Macam-macam. Misalnya, bagaimana cara menghadapi harimau-harimau yang sedang mengamuk di desa seberang. Tapi dia sendiri tidak sanggup menghadapinya. Jadi berbeda betul dengan Juara, kan? Oh, jauh. Setelah aku melihat kenyataan ini, memang sangat jauh berbeda. Juara ini tidak banyak bicara, tapi dia membuktikan dengan kehebatannya. Sedangkan Sembara banyak memberikan cara-cara bagaimana ini, bagaimana itu.
Tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Kampung kami tetap saja dalam bahaya. Jadi, apakah pantas juara ini mendapatkan hadiah? Oh, pantas, pantas. Bahkan aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat menarik untuk dia. Apa itu? Oh, dia boleh memilih gadis yang tercantik di kampung seberang. Nanti aku yang akan melamarkannya. Bah Dalot jangan begitu. Kau belum beristri kan? Belum. Nah, apa salahnya? Bukan begitu, Dalot. Juara ini sudah dijodohkan dengan anak Raisman. Raisman? Anaknya yang mana lagi? Adik Farida. Namanya Sri Bulan. Pak Tua. Alah, kenapa kau harus malu? Mungkin tidak lama lagi mereka akan menjadi suami istri. Syukurlah kalau begitu. Tentu anak Raisman cantik orangnya. Secantik Farida. Oh, kalau yang ini lebih cantik lagi, Dalot. Sambara! Baru-baru! Apa lampir? Asriati. Sabit padi pikul-pikulan. Nasi merekah bersantan kental. Sakit gigi, endut-endutan. Atasi segera dengan Miksana. Miksanau. Mengatasi sakit gigi dengan segera. Miksanau. Juga menyembuhkan sakit kepala. Miksanau. Obat sakit kepala dan sakit gigi. Perbincangan di balai desa itu berlanjut terus, seperti tidak akan ada habis-habisnya. Pendek kata, mereka memuji kehebatan Juara, sedangkan nama Sembara tenggelam di mata mereka. Sementara Sembara masih tergeletak di kamarnya. Pak Jaman, tolong ambilkan aku minum. Ya, terima kasih. Bagaimana? Bangun. Aku harus bangun. Tapi badanku masih terasa sakit semua, Pak Jaman. Ya, ya, aku tahu. Tapi aku minum dulu ya. Ya, ya, aku mengerti. Kalau tidur terus tidak akan sembuh-sembuh. Kepalaku masih pusing. Apanya yang hebat? Aku bisa berdiri begini karena aku paksa saja. Aduh, kepalaku. Tidak usah. Tidak usah aku dipegang. Aku tidak akan jatuh. Hanya pusing sedikit. Terima kasih, Pak Jaman. Memang aku belum boleh berdiri. Aku harus tidur dulu. Kepalaku masih terasa pusing.
Tidak usah, tidak usah. Pak Jaman tidak usah repot-repot memikirkan aku. Sebentar lagi aku akan sembuh. Ya, kalau Pak Jaman mau keluar, pergilah. Mungkin ibuku perlu bantuan Pak Jaman. Ya, pergilah. Aku sudah terkena serangan maut Mak Lampir. Kalau saja tidak ada perempuan tua itu membantu aku, mungkin aku sudah mati. Tapi siapa perempuan tua itu ya? Hebat sekali ilmunya. Aku belum pernah tahu siapa dia. Bagaimana kau, Sembara? Oh, Ibu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya pusing sedikit. Kata Pak Jaman, kau hampir jatuh waktu berdiri. Ya, Pak Jaman terlampau cemas memikirkan aku. Padahal aku tidak apa-apa, Bu. Tapi mukamu masih pucat, Bara. Mungkin karena aku kebanyakan tidur, sehingga tampak pucat. Kau belum bisa berdiri. Sudah, cuma agak pusing sedikit. Oh, mungkin kau demam. Tidak, badanku tidak panas. Coba ibu pegang keningmu. Iya, tidak apa-apa. Ya sudahlah, kau harus banyak istirahat. Iya, Bu. Jangan berdiri dulu, nanti kau pusing lagi. Iya, Bu. Sembara merasa aneh karena seluruh tubuhnya seperti tidak ada tenaga sama sekali. Seperti tubuhnya tidak bertulang sehingga tidak mampu untuk berdiri agak lama. Sementara di kampung atas angin, Rindi Antika duduk termenung jauh memandang ke bawah. Ke kaki-kaki gunung Merapi yang tampak samar-samar di balik awan. Dan Mixagrip adalah obat flu yang paling ampuh. Kau sudah sehat? Sudah, Kek. Badanku tidak terasa sakit lagi. Untung kau cepat tertolong. Kalau tidak, kau akan cacat seumur hidup. Kenapa kau terkejut? Bisa cacat seumur hidupku, Kek. Iya, karena kau sudah terkena racun ular yang berasal dari lembah hantu. Lalu bagaimana dengan Bang Sembara? Nah, ternyata kau berjalan dengan Sembara, kan? Iya. Kami mempunyai rencana senja itu akan menghadapi Mak Lampir dan Tuk Campak berdua. Lalu kami berpencar, Kek. Sejak itu aku tidak tahu lagi nasib Bang Sembara. Ah, kau. Sejak tadi aku desak. Apakah Sembara terluka? Tapi kau selalu menjawab tidak bersama-sama dengan Sembara. Kau tidak usah berbohong kepadaku. Aku mempunyai perasaan yang lain dari manusia biasa.
Aku merasa si pangeran pasti terluka bersamamu. Maafkan aku, Kek. Saudara pendengar, kisah nyata di luar cerita sebaiknya juga Anda perhatikan. Asriati! Apa, Bahar Mario? Ketawa mak lampir, As! Apa tuh, Bahar? Kepalaku. Sakit kepalaku. Sakit sekali. Dan pusing, Bahar. Kau tahu, As, aku tak pernah lama menderita sakit kepala dan pusing. Karena aku selalu minum Mixanal baru. Nih, kau minum, As. Bahar memang benar. Mixanal kini muncul dengan kemasan baru. Komposisinya juga baru. Mixanal baru lebih ampuh dan lebih aman untuk menghilangkan sakit kepala, pusing dan sakit gigi. Nah, kini terbukti Bahar Mario dan Asriati bebas dari gangguan sakit kepala berkat Mixanal baru. Sekali lagi, Mixanal, obat sakit kepala, pusing dan sakit gigi untuk orang dewasa yang paling ampuh dan paling aman, juga untuk wanita hamil. Kakek Jabat terkejut mendengar cerita Rindi, sehingga wajah orang tua itu berubah pucat. Sementara Sembara memang sedang terbaring di rumahnya. Nah, pendengar yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio Mixagrip yang dipersembahkan oleh Mixagrip obat flu, Mixadin obat batuk, dan Mixanal obat sakit kepala. Akhir kata, PT Dankos Laboratoris mengucapkan sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.